ada yang bersedia share di kolom chat? Siapa yang mungkin pernah ngalamin problem di kantor seperti yang mungkin ditanyakan oleh Pak Ganda juga ya waktu belas ya? Ada nggak yang punya tim yang kayaknya tuh ganti-ganti prioritas terus? Terus ada yang kayaknya tuh kok kaku banget. Ada nggak yang pernah ngalamin seperti itu? Boleh angkat tangan atau boleh unmute. Curhat-curhat dikit dibolehkan kan Pak Ganda? Curhat dikit boleh ya? Oke, ada nggak yang mungkin mau share di kolom chat? Mungkin ada yang lagi mengalami atau gimana gitu. Bentar. Oke, nggak apa. Kalau gitu saya coba mungkin langsung share aja. Jadi sebenarnya kita ya sebelum kita ngomong tentang problemnya ya, kita paling nggak ada baiknya kita tahu dulu tentang komponen ini ya. Ketika kita berurusan dengan SDM. Bentar, sudah muncul. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu. Oke, nah, sebentar saya zoom dikit dulu. Paling nggak kalau kita bicara tentang SDM, kita perlu memahami 3 diagram ini ya, Bapak Ibu sekalian ya, tentang namanya experience, pengalaman, terus juga namanya soft skill, ada juga namanya technical skill, ya. Jadi kalau misalnya pengalaman ini kan ya bisa kita lihat dari CV, ya, jam terbang, semuanya kita bisa lihat. Nah, tapi ada juga yang namanya hard skill nih, technical skill. Apapun bidangnya, ya pasti ada technical skill yang dibutuhkan, ya. Nah, yang ketiga ada namanya soft skill nih. Soft skill ini ya kayak attitude-nya lah, tingkah lakunya, perilakunya, dan lain-lain. Dan juga setiap pekerjaan kan membutuhkan soft skill-nya masing-masing lah, ya. Kalau misalnya ketiga kondisi ini terpenuhi, ya paling nggak kita punya kandidat yang istilahnya job fit lah, fit dan proper lah dengan pekerjaan yang akan kita berikan, ya. Nah, cuman seringkali yang terjadi adalah bisa jadi kita punya kandidat yang hard skill-nya ada, oke, soft skill-nya mungkin sesuai, tapi pengalamannya kurang. Ya ini masih bisa di-nurture lah. Cuman ya pada saat nurture ya kadang ada hal-hal yang mungkin ya sabar dikit lah, namanya orang belum ada pengalaman ya, diajarin gitu ya. Nah, ada juga kondisi di mana soft skill-nya sesuai, pengalamannya juga sesuai, tapi hard skill-nya ini mungkin agak belum update, kudu di-upgrade dikit lah. Makanya ada namanya training-training. Ya. Tapi ada juga kondisi di mana pengalamannya ada nih, hard skill-nya juga ada, tapi soft skill-nya ini yang mungkin nggak memenuhi kriteria. Contoh orangnya gampang nyerah lah, terus ya itu tadi pertanyaan-pertanyaan seperti yang kemarin ditanyakan juga, gampang ganti prioritas lah, atau kaku lah, dan lain-lain. Nah, ini yang biasanya sering jadi problem. Pilihannya, apakah kita mau coaching dia, atau ya memang kita sebaiknya cari orang lain yang lebih job fit lah. Ya. Nah, kalau malam ini kita nggak akan bicara tentang experience, nggak akan bicara tentang technical skill, tapi kita akan lebih banyak membahas dari sisi soft skill-nya. Nah, kira-kira penyebab dari kalau ada konflik dalam perusahaan itu kalau dari kacamata soft skill tuh gimana sih ngelihatnya, ya? Dan nanti setelah dari sharing ini ada Bapak Ibu yang nanti kalau beruntung bisa kita lihat, apalagi yang sudah mengerjakan tes bisa kita lihat hasilnya, ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang soft skill, ya mungkin kita akan lihat dari beberapa komponen, di antaranya ini sebentar. Ups. Sebentar. Belum muncul ya. Oke. Oke. Sudah muncul ya Bapak Ibu di layar?
Ya, sudah, Oke. Pak C. Aman. Ya, oke. Nggak, kayak koneksi tempat saya nih agak bermasalah. Oke, semoga lancar ya. Ya, ini kalau Zoom memang yang ditakutkan kalau lagi webinar koneksi internet ya. Oke. Nah, paling nggak kita tahu dulu nih beberapa soft skill. Ya, yang kita kalau kita sudah tahu soft skill, paling nggak kita bisa mempelajari apa saja sih penyebabnya. Nah, misalnya kita bicara tentang 7 soft skill ini deh. Bicara 7 dulu, ya Bapak Ibu. Soft skill itu ada namanya tentang tekad. Seberapa besar sih, seberapa bulat sih tekadnya dia? Seberapa tenang sih orang ini ketika tertekan? Dorongan untuk bersaingnya seberapa besar? Loyalitasnya, kemandiriannya, berterus terang, dan analitisnya. Ya, ini masih banyak lagi yang kita akan coba bahas, tapi saya akan coba di poin-poinnya. Ya. Nah, misalnya dalam beberapa case, kok kayaknya ada tim kita yang kalau misalnya mengerjakan sesuatu, itu tuh kayak bahasa Semarang itu nggak tanek deh, nggak tetep gitu loh. Bahasa Indonesia apa ya? Nggak tetep ya, nggak konsisten lah, nggak ngoyo, ya. Kok kayaknya begitu kepentok sedikit ada masalah, ganti cari opsi lain. Nanti dulu deh, yang lagi berjalan ditunda dulu. Begitu kepentok lagi, tunda lagi. Ya kenapa? Ya karena pada dasarnya ada orang-orang yang tipenya seperti itu. Nah masalahnya, kadang kita pada saat mungkin hiring awal, itu tuh kita nggak bener-bener, ya hal seperti ini kan nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Orang ini bener-bener kuat nggak sih tekadnya? Itu kan bisa aja pada saat interview dia bisa meyakinkan banget kalau ngomong kayak berapi-api gitu ya. Sehingga kita ngerasa, oh mantep nih orangnya. Tapi apa iya orangnya begitu? Nah, seringkali ketika sudah di-hire, barulah tuh kelihatan. Kok kayaknya agak-agak kendor ya. Nah, salah satunya, ya memang kita harus lihat dulu kadar tekadnya itu seberapa. Karena kalau kita bicara kompetensi ya, bicara soft skill, sebenarnya kita harus melihat dua sisi. Kalau memang kita ingin nyari orang yang cenderung gigih, tekadnya besar, kalau ada kendala tetap nyoba fight terus, ya memang kita berarti nyari orang yang tekadnya besar banget nih, semakin tinggi, semakin oke. Kalau dapatnya yang seperti ini, kebetulan scoringnya masuk di angka kurang, ya semakin ke bawah, semakin ke kiri gitu ya. Biasanya tipe orang yang tekadnya semakin kecil itu gampang banget ganti prioritas. Nah, masalahnya kadang kita nggak tahu kondisinya, kita berharap, loh kita tuh pengen nyari orang yang tetek banget nih, konsisten banget nih. Tapi kok pada saat interview meyakinkan, tapi habis diterima, kok nggak kelihatan sisi itunya. Ya karena pada saat orang di interview kan mereka juga pingin tuh diterima di kerjaan tersebut. Ya, makanya ada keinginan ke sana. Nah, tapi kalau memang kita sudah tahu sebelumnya, kita paling nggak bisa kontrol ekspektasi kita. Kenapa? Karena balik lagi, sebenarnya ada beberapa kerjaan yang sebenarnya juga mungkin butuh orang yang soft skill-nya, misalnya tekadnya jangan terlalu kuat juga. Butuh orang yang bisa agak fleksibel ganti-ganti prioritas. Tapi ada kerjaan yang memang butuh sangat tinggi, sangat besar tekadnya. Contoh misalnya, di sini Bapak Ibu ada yang mungkin bergerak di bidang developer nggak? Kontraktor gitu misalnya, ada nggak? Ada ya misalnya ya. Nah, kerjaan di bidang kontraktor itu kan sangat berhubungan dengan banyak orang. Kadang ya harus berurutan. Kalau proses ini belum berjalan dari vendor yang lain, kita maksain jalan juga percuma. Ya nggak? Kita mau nggak mau dulu gitu kan. Nah, contohnya misalnya seperti itu. Kalau misalnya orangnya tekadnya sangat besar, kuat sekali, biasanya itu akan agak ngotot, ya saya nggak peduli. Pokoknya giliran saya kerja, saya harus kerja. Kenapa? Karena tipenya yang tekadnya sangat besar itu bisa jadi, kalau tekad yang berlebihan, itu jadi agak ngototan. Nah, di kondisi pekerjaan tertentu jadi kurang tepat. Nah, kalau misalnya yang seperti itu, dapatnya orang yang tekadnya kurang, tipenya biasanya ya kalau pas ini mentok ya saya ganti haluan dulu, kerjain yang lain yang bisa dikerjakan. Ngapain ngotot? Ya, jadi sebenarnya
kondisi orangnya itu sebenarnya bisa tergantung situasi. Tinggal masalahnya kita paham nggak orang yang kita hadapi ini seperti apa. Contoh berikutnya, misalnya ada juga orang yang kayaknya tuh kaku banget, disuruh apa-apa kok kayaknya sering bertentangan secara prinsip lah misalnya, atau ngeyelan lah istilahnya. Ya. Nah, penyebabnya bisa jadi banyak hal. Salah satunya contoh, orang yang analitisnya terlalu tinggi itu biasanya cenderung kan jadi banyak perhitungan. Kadang ya bisa jadi ngeyelannya di sana gitu loh. Kenapa? Karena kalau dia bisa jadi perlu mendapatkan konfirmasi informasi sebanyak-banyaknya sedalam-dalamnya dulu, baru dia akan memutuskan mau ngapain. Nah, kedua, bisa jadi juga karena ada orang yang integritasnya terlalu tinggi. Ya, ini kebetulan kalau di contoh report ini integritasnya di angka kuning, di warna kuning ya. Jadi biasanya semakin rendah, biasanya orangnya cenderung fleksibel, nggak kaku. Semakin tinggi, ya agak kaku. Nggak segampang itu bisa menerima perbedaan. Biasanya kalau udah punya prinsipnya apa, ya udah biasanya itu yang dipegang. Ya baik enggaknya semua tergantung ya konteksnya seperti apa. Cuman kalau kita nggak memahami orangnya, ya kita biasanya sudah punya ekspektasi pengennya seperti ini, tapi realitanya nggak sejalan, akhirnya itu yang jadi konflik di perusahaan. Gitu. Terus misalnya lagi, ya, kita mungkin ada orang yang pingin cari orang yang jangan sembrono lah, jangan terlalu gambling, berani ngambil risiko. Pinginnya gitu. Tapi kebetulan dapat orang yang berhati-hatinya rendah sekali. Kita pengennya orangnya berhati-hati, tapi dapatnya orang yang sangat sembrono gitu loh, sangat berani ngambil risiko. Nah, ekspektasinya aja sudah kurang tepat kan. Akhirnya bisa jadi, gimana sih kalian kok jadi orang sembrono banget? Tanya dulu dong, hati-hati dulu dong, jangan sembarangan. Ya kita bisa aja negur seperti itu, tapi kalau pada dasarnya bawaan orangnya itu bukan orang yang berhati-hati, ya kita akan capek sendiri. Ujung-ujungnya kita yang jadi, ya akan ada konflik-konflik kecil, bahkan dalam level ekstrim bisa jadi konfliknya semakin besar. Tapi kalau kita tahu dulu kondisi orangnya, oh orang ini sangat berhati-hati, ya kita jangan terlalu berharap dia membuat keputusan-keputusan yang sangat, ya apa ya, sangat berani banget gitu, sangat beresiko gitu. Ya. Nah, ini saya mungkin stop sharing dulu biar saya bisa sambil lihat Bapak Ibu. Kalau mungkin ada pertanyaan, boleh sebelum nanti kita langsung coba sesi yang lebih asik lah. Yang sudah ngerjain tes, nanti saya dan Pak Ganda akan pilih siapa yang bisa dibacain hasilnya. Monggo, silakan. Mungkin ada yang mau tanya dulu. Yuk, silakan. Pak Kris, ada yang mau tanyakan? Pak Taufik. Halo Pak. Ya, silakan Pak Maman. Ya, dengan Maman Pak Ganda dan Pak Jai. Terima kasih waktunya. Ya, Pak, tadi kan dijelaskan mengenai experience, soft skill, sama technical skill gitu ya. Nah, ketemulah job fit. Cuma kadang gini di dalam kebutuhan organisasi, kita kadang dipaksa untuk berexperience gitu. Contoh misalnya dia itu di marketing secara experience, kemudian halo tes, halo. Ya Pak, bisa jelas. Oke, baik. Nah, secara experience dia di marketing gitu ya, kemudian soft skill-nya juga di marketing, teknikalnya pun di marketing. Tetapi karena ada perubahan atau struktur organisasi, sehingga dia dipindahkan kadang misalnya katakan ke legal gitu. Ya. Iya. Nah, itu gimana cara kita mengukur fit atau tidaknya, kemudian dia tangguh atau tidaknya itu gimana, Pak? Oke. Thank you Pak Maman pertanyaannya. Thank you Pak Maman pertanyaannya. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, berarti kan sebenarnya ada faktor dari company yang memang mau mencoba mengarahkan orang ini ke area lainnya.
ya. Betul, Yang betul. awalnya kita tahu dia kuatnya di marketing, tapi company memerlukan seseorang untuk dipindah ke area lain. Betul. Nah, pertanyaannya kayak tadi Pak Maman bilang, kadang kan kita perlu bereksperimen, ya. Nah, hal seperti itu sebenarnya kembali ke kebijakan dari perusahaan atau bahkan kembalikan ke usernya. Usernya lebih mending apakah arahannya dari user itu mau nurture orangnya supaya berubah ke sisi yang lain, kerjaan yang lain, atau ada pilihan, ya carilah orang yang lebih tepat. Tapi kan ini nggak ada konteksnya benar atau salah. Karena bisa Betul, jadi betul. tidak ada kandidat lain. Mau nggak mau dicoba, dan bahkan mungkin karena ada faktor lain hal, kepentingan dan lain-lain, ketika orangnya ditanyain, Pak, kita tuh butuh orang di posisi ini, bersedia nggak nerima challenge ini? Ya kalau orangnya bersedia menerima challenge itu kan berarti oke, orangnya memang mau mencoba. Tapi pertanyaannya baik lagi, bisa jadi soft skill-nya memang ada, memenuhi kriteria, tapi hard skill-nya kurang sesuai, experience-nya nggak sesuai. Nah terus kudu gimana gitu kan? Betul. Nah, kalau saya bilang balik lagi ke perusahaan. Perusahaan memang willing untuk mengalokasikan resource-nya berupa tenaga, waktu untuk nge-build orang ini menjadi orang yang lain untuk ke posisi yang lain, atau memang dia mau dioptimalkan di posisi yang sekarang dan kita cari orang lain untuk menempati posisi yang kosong. Oke, Itu semua mungkin kembali ke perusahaan. Oke, mungkin ada tools yang bisa membantu user ataupun dari corporate sendiri untuk ya membantu dia. Oh, oke, ini firm dari misalnya posisi ada 3 posisi yang ditawarkan, dia lebih firm ke posisi yang mana. Nah, itu supaya nggak salah menempatkan itu gimana caranya, Pak Jai? Oke, ya kalau kebetulan memang tools itu kami menyediakan sih Pak. Cuman memang topik hari ini kita lebih banyak sharingnya tentang case study. Oke, siap-siap. Ya, jadi sebenarnya kenapa kita bicara topiknya job fit checking? Karena memang di company kita, Kevin ini, kita memang menyediakan tools untuk job fit checking, di mana dari pihak lain bisa memilih sendiri kriterianya. Ini mau hire posisi apa nih? Atau mau pindahkan orang ini untuk posisi apa? Kriteria soft skill-nya butuhnya apa? Itu sudah ada checklist-nya dari kita. Sehingga dari pihak HRD atau company tinggal pilih aja nih, oh saya mau A, B, C, D, E nih kriterianya. Ya udah, orangnya diteskan. Nah, nanti hasilnya tinggal dilihat sesuai nggak. Nah, tapi kalau yang sesi malam ini kita lebih sifatnya case study aja untuk pembahasan awal dulu. Gitu. Tapi pertanyaan dari Pak Maman, ada nggak sih tools-nya? Ya memang itu tools yang kita develop sih, Pak. Oke, siap-siap. Terima kasih, Pak Jadi Jai. mungkin akan terjawab di pertanyaan-pertanyaan lain ya, Pak, ya, nanti waktu case Siap. study ya. Kita ngobrol lagi. Siap. Thank you Pak Maman pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ini sambil jalan ya Pak Jai, izin ya Pak Jai. Sip, makasih Oke, Pak. terima kasih. Ya. Oke. Tadi mungkin ada yang lain yang mau tanya. Tadi sempat saya lihat ada yang unmute juga ya. Pak Jai, mau tanya Pak Jai. Oh iya Pak Kris, silakan Pak Kris. Kris, oke ya Pak Kris. Menarik ini Pak Jai. Kami dari jasa ya perhotelan ya. Oke Pak. Kita tahu bahwa waktu COVID itu memang intinya berasa ya Pak. Ya terasa sekali. Nah ini kan mulai berkembang, cuma hanya persoalannya itu untuk membangkitkan karyawan ini yang untuk ya mau lagi lah artinya. Ya. Untuk semangat lagi. Ya. Tapi karena mungkin sudah drop semua ya waktu itu, karena kita juga nggak memberikan haknya lah seperti upah atau apa ya. Karena kondisi ini. Nah sekarang kan akan memulai gitu lah. Hanya persoalan untuk rekan-rekan ini, kebetulan saya HRD di hotel gitu Pak. Oke. Memberikan semangat mereka untuk kembali seperti yang belum nggak terjadi COVID itu agak susah benar. Karena sudah tadi itu udah pada takut atau bahkan sudah mentalnya udah turun ya. Iya. Dan sepertinya ya sudah seperti nggak berdaya lagi gitu. Artinya udah nggak. Nah itu tip atau tool seperti apa ya untuk membangun kembali itu Pak? Iya. Oke, thank you Pak Kris. Kalau untuk pertanyaan itu ya, sebenarnya kalau tools ya memang ada.
kami menyediakan itu, bisa diukur. Tapi sebenarnya pertanyaannya malah sebenarnya tools ini untuk dijadikan pengecekan awal. Tapi pertanyaan yang lebih penting justru ya terus setelah tools ini ada diapakan? Setelah ketahuan hasilnya diapakan gitu kan. Nah, kalau yang tadi Bapak ceritakan itu sebenarnya malah mungkin tanggapan saya adalah itu kembali ke culture yang terbentuk di perusahaan itu. Kenapa? Karena kan ibaratnya tim-timnya ini sedang di posisi yang ketakutan. Serba tidak jelas bisa jadi. Ini lagi mau balik, tapi beneran balik nggak? Atau nanti jangan-jangan di tengah-tengah lagi semangat-semangatnya tiba-tiba drop lagi gitu kan. Nah, tentang culture ini kan memang kita bicara tentang leadership-nya ya. Dari sisi posisi-posisi leadership-nya tuh ada build connection sampai ke bawah nih. Mereka tim-tim di bawahnya benar-benar ngerasa safe, nggak ada kejelasan nggak dari atas. Kita memang ini situasi yang nggak bagus ya, tapi kita akan lakukan A, B, C, D, apa-apa. Nah, kalau misalnya dari timnya sendiri semua bisa merasakan, oke, I feel belong here. Terus culture-nya ada. Kita walaupun mungkin struggle, tapi sama-sama saling berbagi dan lain-lain. Ya ketika situasi membaik, bisa jadi malah mereka ikut perform. Nah, tapi kan memang kalau itu ranahnya sudah ke people development ya. Leadership development, organization development gitu kan. Itu konteksnya pasti membutuhkan disiplin ilmu yang lebih banyak. Nah, tapi kalau misalnya kita kembali ke area job fit checking-nya atau tools-nya, sebenarnya bisa dilihat nanti orang-orang mana yang sebenarnya memang lebih agile. Mana yang orangnya ada resisten tinggi. Nah, beda orang, beda kader, tadi kan kita baru lihat contoh aja secara ini ya. Tapi beda kadernya setiap orang itu pendekatannya beda-beda. Contoh, kalau kita mau menghadapi orang yang misalnya nih saya coba share screen lagi yang tadi ya, Pak. Siap. Aduh, sebentar. Kayaknya nge-lag. Bentar, saya nggak bisa share screen nih Pak, maaf. Ya, Sambil ngobrol dulu ya. Misalnya, tapi tadi sempat lihat ya Pak, yang ada tekad, terus ada beberapa komponen lain gitu kan. Ya. Nah, terus tadi juga ada bagian analitis, ada juga bagian ketenangan saat tertekan. Nah, ya, ketenangan, dorongan, loyalitas tadi, kemandirian. Ada ya? Ya. Ada. Nah, saya catat tadi Pak. Oke. Nah, orang yang misalnya ketenangan tertekannya tinggi, itu cara kita ngobrol dengan dia bisa jadi beda dengan orang yang ketenangan tertekannya kecil. Cara kita ngomong, cara ini benar-benar membutuhkan pendekatan beda-beda. Ada orang yang pendekatannya bisa secara publik, ada yang butuh sangat personal. Nah, walaupun personal, ada yang tipenya kita perlu ngomong agak muter. Kenapa? Karena dia tipenya memang lebih banyak pakai intuisi. Nah, tapi ada juga yang memang butuhnya data. Nah, orang yang butuhnya data, kalau misalnya mau dijelaskan, diberikan pemahaman gitu-gitu ya daripada kita ngomongnya ngalor ngidul kanan kiri, mending langsung ngomong data aja. Nih, kondisi perusahaan seperti ini, kita lagi begini. Kira-kira ya ngomong to the point aja, realitanya kondisi seperti ini, kamu gimana? Tapi dalam sebuah company sebenarnya juga walaupun setiap orang punya plus minusnya, selama company-nya memiliki kejelasan kayak ini arahnya mau kemana, visinya kemana, dan leadership-nya memang ada di sana dan bisa menaungi, setahu saya itu bisa jadi perekatnya dulu. Tapi kalau pada dasarnya orang-orangnya memang nggak fit, ya memang ya orang-orang ini bukan orang yang mungkin tepat untuk kita bawa ke step lebih jauh. Itu mungkin itu mungkin tanggapan saya sih Pak, karena itu akan melibatkan banyak disiplin ilmu sih ya. Itu. Iya. Ya memang beda-beda karakter ya. Betul. Cuman orang kalau di yang memang sudah sorry, gimana betul, Pak? Yang lama, yang usia memang usia pensiun gitu kan banyak juga, artinya beda juga untuk pendekatannya ya. Dengan anak muda Betul. Yang itu beda sekali ya. Betul. Dan memang harus, yang paling sering terjadi itu kita mengeneralisir orang. Nah, terus juga menyamakan semua ya. Ya, betul, menyamakan, dan juga kadang itu kita lupa kalau
lupa kalau setiap orang ini berbeda. Nah, terus seringnya kita punya ekspektasi sendiri. Saya pengen orangnya seperti ini. Nah, kita sudah punya pengennya begini. Tapi orang yang kita hadapin kebetulan orang yang bertolak belakang. Akhirnya kita jadi kayak ya kecewa kan. Kita jadinya kecewa. Nah, itu yang biasanya jadi problem di sana. Akhirnya jadi ya toksik gitulah. Gitu. Ya, toksik benar. Tapi ya kembali lagi kalau di ternyata training juga bisa nggak diukur. Ya. Betul Pak J. Training aja kadang-kala nggak masuk juga. Kadang-kala apa yang harus Nah, di kalau training tentang aja, latihan, motivasi aja, ya masih aja. yes, betul. Kalau di Kevlin sebenarnya kita ngelihatnya justru mau memberikan training, yes. Training itu bisa juga sifatnya motivasi itu bisa sifatnya untuk mengingatkan. Tapi kan kalau kita mau itu menjadi sebuah kebiasaan, itu kan butuh proses ya. After training, ada nggak dari company itu punya culture yang membuat kebiasaan itu benar-benar jadi kebiasaan. Materi-materi training tadi dibiasakan turunannya seperti apa. Nah, itu kan proses exercise, proses latihan yang memang lebih penting. Gitu. Nah, cuman bagaimana membuat orang yang sebelumnya tidak terbiasa melakukan itu jadi mau terbiasa. Nah, itu kan pendekatannya memang harus ya apakah memang menggunakan pendekatan ini sebagai aturan atau memang dibikin kebiasaan dari mereka sendiri sehingga terdorong untuk melakukan perubahan-perubahan sendiri. Gitu. Menjawab, Pak? Baik, terima kasih Pak J menjawab. Sama-sama, Pak. Ini saya coba cek pertanyaan Pak Rofik ya. Ya, Pak Rafiq. Coba. Mungkin Pak Rofik boleh unmute, Pak? Coba sambil Langsung sharing. aja ngobrol, Pak Rafiq. Silakan. Pak Rafiq, masih monitor? Ya, Pak itu Pak. Ya, silakan Pak langsung. Tadi sudah saya cek Pak di Mungkin mau sambil diceritakan Pak, biar bisa lebih sambil ngobrol asik. Case-nya Pak. Jadi kalau misalnya kita sebagai suaranya agak kecil ya Pak? Halo Pak. Ya. Di saya kurang kedengaran tuh Pak Ganda atau di tempat saya Pak ya? Kecil tadi emang kecil. Oh memang kecil ya? Oke. Saya bacakan ya pertanyaan Pak ya. Oh boleh Pak. Saya mau tanya kalau menghadapi perintah dengan dua atasan yang berbeda, bagaimana caranya? Ya. Karena terkadang ketika kami diperintahkan untuk mengerjakan yang sudah sesuai dengan jadwal, namun atasan yang satu lagi harus seperti yang diinginkan. Oke. Paham nggak? Kalau itu ya itu leadership issue ya Pak ya. Kalau satu kapal dua nahkoda di mana-mana pasti biasanya yang kebingungan dari tim di bawahnya. Ya nggak Pak Ganda? Ya, betul. Ya, kalau itu memang topiknya lebih ke atasannya yang mungkin perlu lebih memahami tentang leadership ini gimana sih, managerial skill itu gimana sih. Ya. Karena kalau dua kepala tapi nggak sinergi, yang ini maunya kiri, yang ini maunya kanan, itu problemnya bukan di Pak Rofik Pak. Jadi tapi mungkin ini Pak Rofik lebih asik kalau Pak Rofik sambil cerita nih ya. Jadi, yes. Pak Rofik, apakah memungkinkan untuk langsung ngobrol? Pak Rofik. Ya, silakan Pak. Kedengeran nggak Pak? Ya, kedengeran. Ya, baik Pak. Jadi case-nya, jadi ketika kita ditugaskan sesuai dengan jadwal, namun kita sudah sounding, namun jadwal itu tidak sesuai gitu. Jadi perintah yang maksudnya jadwal yang sudah ditentukan itu tidak sesuai. Jadi maunya seperti ini seperti itu. Jadi itu cara menghadapi itu bagaimana Pak untuk case seperti itu Pak. Oh, ini mungkin ada pertanyaan lanjutannya Pak C. Mm-hmm. Jadi
Pak Rafiq ini bekerja di security, ya kan? SOP-nya untuk SOP kan sudah dibuatkan oleh dari manajemen ya. Namun ketika ada masalah di luar SOP tersebut, maka yang kami sekali ini apa nih? Pertanyaannya apa nih? Maka yang kami sekali dan harus bagaimana di luar SOP Ya, seperti tugas security. Kalau saya coba tangkap dari pertanyaan Pak Rafiq sih ya sama seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ini isunya di leadership ya Pak ya, bukan problem di Pak Rafiq. Kenapa? Karena kalau misalnya kita memang kebetulan contoh misalnya dari atasannya, memang udah ikutin SOP, ya kita ikutin SOP harusnya udah nggak salah. Tapi bisa jadi atasan yang satunya mengharapkan SOP itu SOP aja, tapi kalau ada situasi kalian kita diperbolehkan untuk berkreasi sendiri untuk mengatasi, yang penting problemnya selesai. Jadi ada leader yang memang arahannya orientasinya lebih ke hasil, ada yang orientasinya lebih ke proses. Nah kalau dari cerita Pak Rafiq ini, dua leader itu ada di dalam satu departemen yang sama. Nah kalau itu sudah saya bilang cara menghadapinya sih ya kalau memang mau coba dihadapi ya Pak Rafiq ya emang harus bicara dengan atasannya. Pak, ini sebenarnya harus diikuti yang mana? Satu suara saja yang mana? Nah, tinggal masalahnya kadang ada atasan yang tidak terima dipertanyakan seperti itu. Ya, itu kebetulan kembali ke Pak Rafiq. Apakah memang bertanya? Kalau mau bertanya juga bisa aja bertanyanya agak baik-baik, misalnya. Atau misalnya di perusahaan ada HRD, HR. Sampaikan keluhan ke HRD, bisa juga kan? Tapi kalau ternyata ketika sampaikan ke HRD, HRD-nya juga kebingungan, misalnya, ya baik lagi, ini problem di top leader sih. Nah, keputusannya tinggal mau ya gimana ya ngomongnya, mau bukan ngomong gimana sih, tapi ya keputusan di Pak Rafiq sih. Memang perlu speak up atau ya sudah ikutin alur saja. Itu Pak Rafiq. Baik Pak, mungkin ada trik-trik Pak yang untuk menghadapi hal seperti itu Pak, trik-trik. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi sebelum mungkin kita langsung masuk ke coba kita lihat reportnya teman-teman deh yang kita coba buka. Oke, lanjut aja Pak Ci. Oke. Mumpung tadi saya mau coba lanjutin menjawab pertanyaannya Pak Kris juga, Pak Kris. Tadi kan saya sempat bilang juga ya, kalau misalnya beda orang beda pendekatan, misalnya ya. Iya. Nah, bentar. Misalnya tadi kita bicara yang ini, berhati-hatinya tinggi sekali. Nah, kalau kebetulan kita mengharapkan orangnya mau berubah, ya. Tapi berhati-hatinya tinggi sekali nih, seperti ini. Ya, ini kan modelnya akan sangat takut kan. Ya, berarti cara kita lambat mengambil keputusan ya, kalau gitu bisa, juga ya, Pak C. Bisa jadi ada arah ke sana, terlalu takut. Nah, kalau misalnya timnya kita ini terlalu takut seperti ini, kalau kita cara pendekatannya nge-push dan memaksa, ya dia akan semakin kebingungan, semakin panik. Justru kalau misalnya tipenya berhati-hati sekali, ya sifatnya ya mungkin diberikan arahan, nggak apa-apa kok, yuk bareng-bareng aja. Toh kalau misalnya ini gimana ya sudah. Karena kita harus memang jadi orang juga nggak boleh terlalu berhati-hati banget gitu kan. Tapi bisa jadi dia berhati-hati sekali. Kenapa? Karena memang jenis kerjanya membutuhkan orang yang berhati-hati. Contoh, misalnya dia mungkin accounting atau posisi-posisi yang memang mengharuskan dia nggak boleh seperti risk taker. Ya kita perlu pahami ya kalau dia di-push untuk berani ngambil risiko, otomatis lama-lama kerjaan dia sendiri dia jadi berani gambling gitu loh. Ya, karena setiap jenis pekerjaan itu membutuhkan jenis yang berbeda-beda. Jenis soft skill yang berbeda-beda. Contoh lagi, ini contoh yang mungkin paling mudah dipahami, Pak. Misalnya, kita ngomong posisi sales ya, Pak ya. Ya. Kira-kira ini kita bicara tentang berterus terang deh.
Kalau mau nyari orang sales, kita mending cari orang sales yang tipe berterus terangnya, kadar berterus terangnya tinggi atau yang cenderung rendah, Pak? Tinggi ya. Coba sambil saya iseng-iseng tanya yang lain juga ya. Bapak Ibu, boleh dong tulis di chat biar seru-seruan nih. Kira-kira kalau Bapak Ibu, tadi kalau nggak salah Bu Aryani ya, HRD ya Bu ya? Ya, ya, ya. Nah Bu, Mariana. coba kalau di tempat Ibu disuruh milih orang sales, nyari orang sales yang berterus terangnya tinggi atau yang biasa aja Bu? Wah, Atau ini malah ada cenderung nih, Pak rendah? Abdullah. Terus terang tinggi. Wah, Biasa ini aja, oke. yuk yang lain. Siapa nih? Coba, Bu Aryani? mungkin boleh unmute juga kalau mau sambil cerita, sharing. Oh, Rendah, rendah. Pak Irfan rendah, oke. Tadi Pak Kris Mana? tinggi ya Pak ya? Ya. Oke, Iya, iya tinggi. oke. Ari? Pak Anto mungkin apa? Kasih pendapatnya Pak Anto. Tinggi dong, tinggi. Kalau sales berterus terangnya tinggi ya, oke. Satu lagi, coba. Bu Aryani dong, Bu Aryani. Ayo Bu. Oke, saya coba jawabin ya. Sebenarnya mau cari salesnya yang berterus terang tinggi atau rendah, semuanya tergantung. Kita sebagai leadernya, kita lebih cenderung preferensinya kemana? Karena beda industri, beda kota, beda perusahaan, beda user aja, itu preferensinya beda-beda. Tapi yang kita paling nggak harus tahu adalah orang yang kita hadapi ini kadarnya seberapa. Nah, kalau kadar berterus terangnya tinggi, biasanya kalau ngomong akan cenderung ya nggak diplomatis. Bagus ya bagus, jelek ya jelek. Buat kita sebagai yang satu tim ya kita pengen dia ngomong jujur dong, ya nggak. Tapi kalau dia disuruh jualan, ada yang memang nggak apa-apa, produk kita memang membutuhkan orang yang sangat jujur. Oh ya nggak apa-apa. Tapi ada produk atau ada industri yang jangan terlalu jujur, udah diplomatis aja kalau ngomong. Ya berarti carilah yang rendah. Nah, tinggal kitanya ngerti bagaimana menghadapi orang ini. Kalau berterus terangnya rendah, satu kita tahu, kalau dia dihadapkan ke sisi luar, ke siapapun, cenderung dia bisa diplomatis. Suruh entertain klien, Pak, gimana? Misalnya lagi diajak makan gitu kan, udah dah, yuk kita makan aja bareng gitu kan. Mungkin diajak makannya misalnya gado-gado, tapi orang ini kebetulan nggak suka gado-gado. Pak, gimana? Enak nggak? Oh enak Pak, tapi ini saya kenyang. Mungkin saya bungkus aja ya Pak. Karena apa? Dia jaga hubungan kan. Tapi dari sisi berterus terangnya, ya dia nggak berterus terang. Bayangkan kalau tipe salesnya itu yang berterus terangnya tinggi. Pak, makan gado-gado yuk. Jangan Pak, saya nggak suka. Kira-kira kira-kira yang ngajak makan itu kayak ini kok kayaknya nggak enak banget ya. Bisa jadi kan kayak ada gap gitu kan. Nah, tapi sekali lagi kita yang di posisi mana? Kalau kita punya tim yang berterus terangnya rendah, dan misalnya kayak tadi case-nya Pak Kris, kita nih mau perlu ada perubahan begini-begini loh. Kira-kira kamu bisa nggak kalau kita ajak berkembang ke arah sana? Bisa nggak ngambil perubahan? Oh, bisa Pak, siap. Kalau kita tahu nilainya rendah, ya coba gali lagi. Yakin, siap. Nanti gini-gini loh. Kalau kamu ada concern, coba deh ngomong kita ngobrol, sampein aja. Jadi karena kita tahu dia bukan orang berterus terang, mending kita gali. Biasanya dengan pendekatan sekali, 2 kali gitu, dia akan bisa ngomong, ya sebenarnya gini sih Pak, saya tuh bingung loh, karena gini. Ya udah, di situ kesempatan kita untuk mencari tahu. Nah itu tadi untuk menjawab yang Pak Kris bilang, pendekatan setiap orang itu beda-beda. Nah, kalau kita tahu seperti ini, bahkan misalnya nih, kita mau merubah orangnya misalnya ya, dan kebetulan orangnya dorongan bersaingnya kecil nih, seperti ini. Atau ya ini kebetulan hampir nyentuh batas lah ya, jadi sedikit lagi sudah hijau gitu kan. Ya, kalau misalnya hasilnya tuh dorongan bersaingnya tinggi, itu tipenya dibakar sedikit dia udah maju. Si itu bisa loh. Kok kamu nggak bisa sih? Masa sih Pak? Mana? Coba. Gitu kan.
Dia ada dorongan untuk mau lebih baik. Tapi kalau orangnya bersaingnya kecil, si itu bisa loh. Ya nggak apa-apa toh Pak. Kenapa saya harus ikut-ikutan? Nah, pendekatannya kan beda. Cara kita mau membuat dia gerak. Itu mungkin bisa lebih menjawab ya Pak Kris ya dengan contoh case seperti ini ya. Bisa. Makasih. Oke. Kalau gitu Pak Ganda. Ya, Mungkin gimana Pak J? sekarang Pak, siapa Pak yang mungkin kita coba lihat? Oh, tadi kan ini semua sudah beberapa Bapak Ibu di sini sudah nyoba ngisi tes ya. Ya, Pak Kris ini udah. Nah, Sudah. Pak Maman, ini Pak Rofik. oke, saya tadi kan Pak ada Maman. email ke Pak Ganda ya Pak, hasil versi gratisnya. Oh ya, oke. Ya, itu kalau mau di-share ke teman-teman boleh. Nah, sambil itu kira-kira saya buka reportnya siapa nih Pak? Mungkin boleh bantu pilihkan Pak Ganda, satu orang yang kira-kira beruntung nih Pak Ganda. Untuk mengenal diri sendiri ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Pak Kris deh, boleh Pak Kris. Siap. Ya, aktif tadi Pak Kris. Silakan. Pak Kris ya. Ya. Siap. Siap ya Pak Kris ya. Siap. Pak Kris, saya coba buka. Oke, sebentar. Oke, jadi ini Pak Kris nggak masalah hasilnya dibuka di sini Pak? Tidak masalah. Justru Iya. apa yang perlu diperbaiki, Pak. Iya. Oke. Saya coba buka sebentar. Tadi Pak Kris ngerjainnya kapan Pak? Tadi atau kemarin? Tadi ya? Tadi. Tadi, oke. Sebentar. Pak Kris. Kris Semintarno. Oke. Bentar, saya ketemu. Saya coba buka versi yang lengkap ya Pak ya. Ya. Oke. Sebentar Pak Kris. Sambil nunggu saya share screen. Pak Kris sebelumnya udah pernah mungkin melakukan pengecekan diri seperti ini, Pak? Belum malah, Pak. Belum pernah ya? Iya. Oke, berarti ini pengalaman pertama ya Pak Kris ya? Iya. Saya coba share screen. Nah, kalau nanti yang teman-teman semua akan dapatkan itu bukan versi yang ini. Ya, ini kebetulan versi yang memang kita open khusus bagi yang beruntung ya. Ya Pak Ganda ya? Ya, betul. Nah, nanti semua akan dapat report yang versi memang free, ada versi free-nya. Nah, nanti kita akan ada juga event berikutnya. Nanti tinggal tunggu saja pengumumannya dari Pak Ganda kapan. Itu yang memang untuk kita sesi khusus membahas report-report yang lengkap. Gitu. Oke. Ini hasilnya Pak Kris. Oh, Pak Kris di Lampung ya, Pak Kris ya? Ya, Lampung, Pak. Ya. Oke. Di sini kita coba lihat hasil dari halaman yang pertama. Oke. Ya, ini kelihatan juga Pak Kris tipenya kalau tipenya cenderung berseru-serang ya, Pak ya? Kalau ya, kalau enggak ya, Pak ya. Terus kalau dilihat juga tipenya, ya ini karena tekadnya di warna kuning ini, tipenya Pak Kris ini kalau misalnya ada halangan di depan, biasanya tuh ya udah cari yang lain dulu deh. Alternatifnya lain apa yang bisa dikerjakan dulu. Bukan model yang akan ngotot terus nggak bisa. Pokoknya kalau ini nggak bisa, terabas terus nggak. Tipenya Pak Kris akan bisa switch. Ya udah nanti dulu deh, tahan dulu. Yang ini mah ya udah nanti dipikirin dah. Jadi bukan orang yang ngotot banget. Ya. Terus kalau dilihat juga tipenya kalem, bukan orang yang gampang banget dibakar. Ya karena dorongan bersaingnya juga di angka segini, di kadar segini, Pak.
Oke. Terus Pak Kris juga biasanya dalam berpikir itu kadang bisa sangat banyak memperhitungkan, tapi kadang juga bisa sambil lalu aja. Karena analitis berpikirnya nih di warna hijau sifatnya situasional. Kadang tuh bisa analytical banget, kadang tuh cuma bisa cuman ya udah sambil lalu aja lah. Gitu. Kira-kira nih Pak Kris bukan nih Pak? Menggambarkan Pak Kris nggak nih? Iya, betul. Betul banget ya Pak? Betul banget. Ya, jadi kalau misal bayangkan ini adalah kandidat dari Pak Kris. Kalau Pak Kris sudah tahu profil kandidatnya seperti ini, berarti paling nggak Pak Kris sudah tahu dan bahkan bisa meminimalisir konflik-konflik yang ada. Ya, kalau misalnya yang seperti ini tipenya, ya berarti Pak Kris juga jangan kaget kalau timnya Bapak ini bukan berganti prioritas lah, tapi kadang kayak bentar switch ke sana, bentar switch ke sini. Kenapa? Ya karena bukan tipe yang akan nabrak tembok terus gitu loh. Dimaklumin aja, karena memang tipenya begitu. Nah, tinggal yang kita perlu lihat adalah kerjaannya tuh butuh yang memang dobrak atau ngalem. Slow ya, lebih slow lah. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari job fit checking itu untuk membantu kita mengetahui dan memetakan orang ini perlu kita tempatkan di role yang mana, di kerjaan yang mana. Gitu. Ya, kita coba lihat yang lain ya Pak ya, halaman bawahnya ya Pak ya. Siap. Nah, ini juga kalau dilihat Pak Kris ini tipenya inisiatornya tinggi, jadi biasanya tuh punya dorongan untuk mau start sesuatu. Jadi bukan orang yang akan diem nunggu, bukan orang yang akan diem lah, tapi akan coba start sesuatu untuk ya lebih proaktif lah tipenya. Nah, cuman tahan bantingnya Bapak ini di angka orange. Artinya apa? Kalau misalnya memberikan tugas ke Pak Kris, akan lebih mudah bagi Pak Kris untuk tugasnya yang sifatnya jangka pendek, dikit-dikit seminggu, tugas yang targetnya semingguan atau 2 mingguan. Dibandingkan tugas yang targetnya Pak nih 6 bulan targetnya ini. Pak Kris itu udah bisa lost kemana-mana, udah bingung. Tapi kalau Pak, ini Pak tugas minggu ini ya targetnya. Buat Pak Kris akan lebih mudah fokusnya. Nah, kalau kita tahu tim kita seperti ini, ya kita kalau ngasih tugas jangan panjang-panjang. Apalagi kalau nilai kadarnya tuh tahan bantingnya merah. Wah, itu mah udah kasih target, kalau bisa target harian. 2 hari sekali, 3 hari sekali. Daripada kita maksimalkan dia nih, tugas kamu 2 bulan ke depan targetnya ini. Udah kemana-mana nih, buyar. Pak Kris ngerasa nggak Pak, kalau misalnya dikasih tugas jangka pendek biasanya akan lebih fokus dan lebihnya enjoy? Iya, karena kalau saya itu ada pekerjaan segera selesai gitu Pak Jai. Nggak nunggu lagi. Kalau bisa segera selesai aja, jangan terlalu panjang gitu kan? Iya. Betul. Karena Beres pada dasarnya, gitu karena pada dasarnya Pak Kris ini tipe yang short term. Pendek itu lebih dan itu cara kerja seperti itu lebih tepat untuk Pak Kris. Jadi Pak Kris kalau misalnya memang kita tahu, nah misalnya punya timnya yang malah tahan bantingnya tinggi Pak, biru. Ya itu malah Pak Kris kalau mau kasih dia challenge panjang mah nggak apa-apa, dia stamina-nya gede tuh, stamina mental ya maksudnya ya Pak ya, tahan banting. Itu. Iya. Masih menggambarkan ya Pak? Iya. Tuh. Sejauh ini seru atau seru banget Pak? Seru banget. Oke. Nah, yang ketiga kita lihat, nah ini Pak Kris juga tipenya berhati-hati, bukan risk taker. Ya, tapi kalau ada perubahan situasi, ada hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan, hal-hal baru biasanya untuk mencoba hal baru itu resistennya kecil, asik aja nyoba aja. Jadi terhadap perubahan itu Pak Kris sangat fleksibel. Cuman yang terlihat agak kurang di sini adalah dari sisi kreativitas memecahkan masalah.
Biasanya itu kalau memecahkan masalah tuh sudah ada polanya, kayak oh udah pernah dilakuin itu udah hafal aja sambil jalan. Tapi ketika menghadapi situasi-situasi yang baru sama sekali nggak pernah ada contohnya, nggak pernah ada role modelnya, Pak Kris agak kendala. Nah, kalau kita tahu tim kita, ya kita tinggal tempatkan. Kalau yang seperti ini biasanya lebih kuat untuk menghadapi kerjaan-kerjaan yang sudah ada polanya. Sudah jelas. Kalau problemnya ini, solusinya ini. Problemnya ini, solusinya ini. Selesai. Tapi kalau timnya kreativitas masalahnya, memecahkan masalahnya tinggi banget, itu idenya bisa kemana-mana. Walaupun nggak pernah ngadapin problem itu, dia bisa aja berpikir cara-cara aneh gitu loh. Itu. Oke, sampai sini dulu Pak Kris. Mungkin ada komen. Teman-teman yang lain mungkin kalau ada pertanyaan juga boleh ya, raise hand atau di kolom chat. Silakan. Saya stop share dulu. Makasih Pak J. Sama Pak Kris. Ada tanggapan Pak? Silakan. Ya Pak. Kalau boleh kita hasilnya Pak tadi lewat Pak Ganda. Oh iya, nanti saya share. Makasih. Ya, ini tapi untuk, nanti saya simpen untuk pengembangan diri Pak J. Makasih. Boleh. Pak Kris, ini yang beruntung untuk dibacakan report ya Pak ya. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan dulu mungkin tentang job fit ini, dan atau mungkin terlalu cepat penjelasan saya, boleh coba ada pertanyaan follow up, silakan. Ada? Silakan, ada pertanyaan? Pak Nanang, Pak Alam. Selamat malam Pak Ganda, Pak J. Oh iya, Pak Ari, silakan Pak Ari. Nah, terkait dengan hasil yang tadi ya Pak ya. Misalkan tadi yang pertama itu, atau yang ketiga lah, yang teringat dari saya yang ketiga. Misalkan yang profilnya Pak Kris, izin ya Pak Kris, mohon maaf. Nah, di sana apakah ada analytical jenis pekerjaan yang cocok untuk yang bersangkutan dengan hasil yang tadi ya, yang 1, 2, 3 itu, untuk yang ini, untuk di job fit checking ini ya. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan job fit checking ini, itu biasanya, kan kalau kita lihat kan biasanya ada standar waktu ya, misalkan 3 tahun sekali, atau mungkin 2 tahun sekali. Nah, kira-kira untuk job fit checking ini, capability seseorang dalam menghandle sebuah pekerjaan, itu harusnya berapa lama sekali ya Pak ya? Maksudnya kalau misalnya memang ada analisa ilmiah terkait dengan hal ini, itu better ya Pak ya? Ya, oke. Thank you Pak Ari untuk pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan Pak Ari, ada nggak rekomendasi pekerjaan yang cocok dengan profil seperti ini? Ada. Jadi di Kevlin itu kebetulan kita jenis reportnya bermacam-macam. Cuma memang yang hari ini kita jadi topik untuk hari ini itu hanya report yang ini Pak. Jadi, tapi kalau pertanyaannya contoh reportnya apa? Ya ini saya coba share contoh report yang menampilkan rekomendasi pekerjaan ya Pak Ari ya. Nah, betul sambil saya coba share. Ini bukan reportnya Pak Kris, ini report demo. Biar buat gambaran aja. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, job fit checking ini perlu dilakukan berapa lama sekali? Kembali lagi, nggak ada ketentuan harus bagaimana. Kenapa? Karena setiap company punya kebijakan berbeda-beda. Bahkan karena mungkin ada situasi-situasi yang khusus, ada orang-orang yang mungkin baru masuk 6 bulan, udah perlu diangkat atau dipindah ke kerjaan yang lain. Bisa jadi. Nah, tinggal perlu dasar apa nih untuk pengecekan? Ya, salah satunya kalau memang butuh dasar pengecekannya ya bisa menggunakan tools yang kita ada. Nah, tinggal pengecekannya itu yang mau dicek apanya nih, hard skill, soft skill, atau apa. Nah, kalau di Kevlin memang khusus hanya mengecek tentang soft skill-nya. Untuk pertanyaan kedua terjawab Pak Ari? Betul. Nah, juga menarik juga nih, malah nambah lagi saya nih yang bertanya. Oh iya boleh Pak. Boleh kan paralel ya Pak J, Pak Silakan Ganda. Pak. Ya silakan.
Nah, Silakan, kan Pak Ari. setiap pekerjaan itu kan dia atau mungkin taruhlah marketing. Marketing itu dia di sebuah perusahaan kita akan mappingkan terkait dengan levelingnya. Misalkan yang pertama dia level karyawan tetap lah ya, gitu kan. Staff. Terus yang kedua mungkin level staff, yang ketiga level supervisor, yang selanjutnya mungkin level manajerial. Tentunya kan di setiap job itu kan dia mempunyai kemampuan, baik itu soft skill maupun hard skill yang harus ditempuh oleh karyawan tersebut untuk setiap level gradingnya, gitu kan. Nah, apakah di sini jika memang nih si A dia asalnya level staff, terus dia akan kita mappingkan untuk dipromosikan ke level supervisor. Nah, ini apakah tergambarkan Pak gitu? Melalui job description tentunya ya, job description. Mungkin ada sharing dan lain sebagainya dengan pihak HR. Apakah hal tersebut bisa menggambarkan lihat dari testing job fit ini Pak? Oke. Sorry Pak ya, itu tambahan lanjutan nih. Menarik ini malah saya berpikirnya Pak, pertanyaan Pak Ari ini kok sepertinya membaca pikiran saya nih. Oh gitu. Karena yang saya mau jawab itu ini akan terjawab di sini Pak. Oh gitu. Tapi saya bukan pesulap loh Pak. Loh, tadi saya mau nanya apa jangan-jangan Bapak ini pesulap nih Pak. Oke, saya coba jawab ya Pak ya. Ya Pak Jay. Jadi kalau mungkin sedikit cerita dulu, di Kevlin ini kan memang kita melakukan pengecekan job fit ya, dan hasil yang bisa dianalisa dari Kevlin itu sudah kita pecah jadi beberapa jenis report. Bahkan sebenarnya kita ada 30 varian report Pak. Tapi semua itu disesuaikan dengan keperluannya apa, karena bisa jadi nggak perlu tahu yang detail banget, karena ini hanya untuk kepentingan ini. Tapi ada juga yang report yang tujuannya itu untuk mempromosikan orang, sehingga perlu melihat secara lebih detail. Nah, kalau yang ini, yang saya akan share screen ini adalah report yang tujuannya biasanya untuk mutasi, restructuring tim. Kira-kira orang ini dengan profil seperti ini cocoknya kerjaan apa ya? Nah, cuman kalau yang di sini sifatnya bukan yang custom di report yang ini. Kita sudah ada 10 jenis pekerjaan umum lah yang bisa dilihat. Ya. Tapi kalau setiap company pingin posisinya beda-beda, industrinya beda-beda, karena misalnya sama-sama marketing manager, tapi beda industri, bahkan beda leader, preferensinya bisa beda-beda. Nah, ketika kebutuhan itu, biasa kita akan sarankan nih pakai pilihan yang custom report. Itu ada sendiri. Ya, jadi sebenarnya bagian itu tinggal pilihannya mau custom atau pakai yang sudah ada. Ya, kalau pakai yang sudah ada mungkin pilihan kerjanya nggak terlalu banyak, tapi kalau custom ya itu bisa disesuaikan sendiri pengennya apa. Ya, nah kembali ke pertanyaan pertama, kalau gitu orang dengan profiling seperti ini cocoknya kerjaan apa? Nah, ini report yang saya tunjukkan adalah report yang namanya job suitability yang memang tujuannya untuk dipakai untuk restructuring ataupun mutasi. Sehingga orang ketika melakukan tes, itu sudah langsung bisa tercapture kerjaan umum apa sih yang cocok buat dia. Nah, ini saya scroll-nya pelan-pelan, karena habis ini pertanyaan Pak Ari akan langsung terjawab nih. Siap aja. Ya, nah ini bukan report siapapun yang ada di sesi ini report demo. Di sini orangnya bisa langsung terlihat, oh cocoknya secara soft skill ya, sekali lagi ya, secara soft skill cocoknya untuk jenis pekerjaan apa saja sih yang umum. Paling nggak dari pihak HRD ataupun pihak owner sudah punya bayangan, oh saya mau hire dia tuh untuk purchasing, loh, tapi ternyata dia kuatnya kok di customer service nih, atau malah HRD, atau malah asisten pribadi. Nah, tinggal pilihannya, kita mau tetap memaksa dia di posisi ini, tapi kita tahu bukan yang kuat-kuat sekali, atau kita bisa berpikir merencanakan, oh ini malah mungkin bisa kita tempatkan di area yang lain, asal hard skill-nya ada. Tapi kalau company nggak masalah, kita mending pengen punya orang yang soft skill-nya baik dulu deh, hard skill bisa dipelajarin, ya nggak apa-apa. Itu semua kembali ke pilihan perusahaan. Nah, di report ini juga sekalian melakukan analisa. Saat ini, secara soft skill-nya, bukan dari pengalaman, bukan dari hard skill, orang ini sudah punya level
soft skill ini kapasitasnya sampai kemana? Menjawab ya Pak Ari ya. Ini bisa diukur Pak. Menjawab Pak, Ya. menjawab. Jadi paling enggak kita misalnya nih tadi kita mau hire dia di posisi staff, tapi kita ngelihat secara soft skill-nya ini ada bawaan sampai ke level supervisor walaupun masih cukup. Tapi karena mungkin pengalaman kurang atau mungkin hard skill-nya kurang atau apapun, ya mungkin staff dulu deh. Tapi paling enggak secara di HRD-nya punya bayangan ini bisa kita arahkan sampai ke level ini nih. Atau bahkan misalnya yang manajernya nilainya cukup. Berarti kan kita tahu orang ini punya potensi dikembangkan sampai ke lebih tinggi lagi. Nah, tinggal bagaimana kita di perusahaan melakukan nurturing orang ini. Itu. Nah, bedanya dengan bagian ini masih sama dengan yang report sebelumnya karena ini bagian yang menganalisa tentang kompetensi dasar dalam bekerja. 7 hal ini dari penemuan kita selama ini 7 hal yang paling sering ditanyakan oleh perusahaan. Makanya kita munculkan di report ini juga. Tentang tekadnya dia, ketenangan saat tertekan, dorongan bersaing, dan lain-lain. Nah, kemudian juga, karena ini tujuannya untuk restructuring, reportnya juga menganalisa tentang yang terlihat kuat dari orang ini itu apa. Kemudian yang terlihat lemah ini yang perlu ditingkatkan apa, bahkan juga ada analisa tentang ada nggak tendensi perilaku destruktif. Kategori toxic behavior-nya ada nggak indikasinya? Paling nggak kita tahu dulu nih arah-arahnya gimana. Kenapa? Karena kalau misalnya ada yang muncul salah satu, kita akan sarankan atau company mereka akan punya pilihan, wah ini muncul nih perilaku destruktif. Kudu gimana gitu kan? Ya tinggal ke Kevin aja, upgrade aja ke report khusus untuk menganalisa perilaku destruktif. Tanpa orangnya harus disuruh tes ulang. Gitu. Nah, terus juga bisa memunculkan peran kerja yang dominan dalam orang ini itu apa. Terus motivasi kerja dia yang dominan itu apa. Berarti kita kalau memotivasi dia, cara pendekatannya dengan cara apa nih? Itu Pak Ari. Ya Pak Jay, mantap ini. Ya. Ada ininya, ada trial error-nya apa nggak untuk untuk aplikasi ini? Apakah melalui survei? Apakah ini sudah berjalan di perusahaan mana saja? Trial error-nya berapa persen? Memang ini sudah digunakan sih Pak di company-company juga. Nah, kalau di hari ini memang kita sharingnya tentang job fit tadi. Nanti kalau mau tanya lebih jauh bisa hubungi Pak Ganda Pak. Ya, noter Pak. Ya, jadi sebenarnya metode penelitiannya kita menggabungkan beberapa alat tes yang lama. Jadi kita analisa, kita teliti, lakukan riset tuh dari 2005 sampai 2010. Jadi kita mencari alignment-nya di mana sih, dan juga dengan perkembangan teknologi terbaru kan orang ya ada banyak perubahan ya. Nah di situ kita melakukan penelitian perubahan-perubahan apa yang bisa di-capture dengan perkembangan teknologi dan dengan kita meneliti gabungan alat tes. Itu. Jadi dengan perkembangan teknologi juga dengan orang melakukan tes secara online di kita hasilnya tuh langsung bisa keluar. Dan hasilnya yang diperoleh sangat banyak. Dan mungkin sekedar komparasi saja, ini mungkin sebagai tambahan informasi, kira-kira kalau di-compare seperti ini, Pak. Jadi ada alat tes yang sifatnya yang modern, ada yang klasikal. Nah, yang modern itu apa saja, yang klasikal apa saja, ini tahun penemuannya, genre-nya apa, kegunaannya untuk apa, ini semua masing-masing beda. Jadi setiap alat tes itu memang didesain dengan tujuan masing-masing. Ya. Nah, tinggal kita butuhnya apa. Nah, ini kalau di Kevlin jumlah tesnya 55 soal. Di event ini juga sudah ada trial tesnya ya, Pak Ganda ya. Mungkin Pak Ari kalau belum tes bisa di-share linknya nanti Pak Ganda, minta tolong Pak Ganda. Nah, terus parameter yang diukur bisa 10.000 lebih, varian outputnya ada 30 lebih spesifik report. Gitu, Pak. Cukup lengkap juga ya, Pak J.
Pak Ari sudah tes kok Pak J. Pak Ari sudah. Sudah. Oh ya Pak Ari sudah. Ya. Boleh dibuka di sini Pak Ari. Iya, menarik juga nih, gitu kan. Tapi coba next time aja kita buka lah, Pak. Terima kasih Pak Ganda, Pak Haji. Oke. Ini kalau yang mungkin tadi kan belum pada tahu ya Pak. Kalau tadi yang reportnya yang punya Pak Kris itu kan versi yang memang lengkap. Salah satu yang termasuk lengkap lah, ya. Nah, tapi nanti semua teman-teman yang ikut sesi malam ini, bahkan yang tadi sudah melakukan tes, itu semua akan dapat report yang isinya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi yang dari 15 kompetensi itu akan random, munculnya beda-beda setiap orang, tapi hanya muncul 3. Nah, nanti memang kita ada event kedua, nanti bareng sama Belar Management, itu untuk sesi yang khusus akan membahas report-report yang Bapak Ibu nanti akan upgrade kalau memang mau ikut sesi yang berikutnya. Gitu. Tapi semuanya yang ikut sesi hari ini akan dapat report yang memunculkan tiga secara random. Gitu. Oke. Pak J. Ya. Nah, ini kan kita kan memakai teknologi ya online ya saat ini. Dan yang mengisi 55 pertanyaan tersebut juga kita tidak tahu dia apakah dia lagi lagi main full ataupun tidak lagi main full gitu kan. Ya. Nah, apakah sistem ini bisa mendeteksi human error enggak, Pak, dari setiap inputan yang diselesaikannya gitu isiannya? Oke. Pertama, errornya Pak ya. Terus yang kedua, apakah di sistem ini terbaca tidak jika memang orang tersebut pada saat mengisi, jika memang dia bersungguh-sungguh mengisinya Pak ya, bersungguh-sungguh mengisinya, tetapi koneksi loss misalkan, apakah error atau dia harus kembali lagi ke awal atau bagaimana? Karena ini juga, sorry ya Pak, jadi bertanya lebih lanjut gitu kan. Tapi penasaran deh sebenarnya dengan sistem ini, gitu kan? Karena sistem ini by system ya yang langsung navigasi dengan sistem database-nya gitu kan. Nah itu juga, itu gimana ya Pak ya kira-kira Pak? Oke. Pertanyaan pertama tentang bisa nggak mendeteksi gitu kan? Ya. Jadi sebenarnya dalam 55 soal pertanyaan itu saling rekonfirmasi satu sama lain, Pak. Itu sudah diantisipasi supaya untuk meminimalisir kemungkinan tidak konsisten dalam menjawab. Karena misalnya dia jawab di pertanyaan ini, jawabannya apa gitu ya, Pak. Akan ada pertanyaan sejenis dengan arahan sama, tapi dengan format yang berbeda. Itu untuk ngecek konsistensi. Itu. Kemudian, tes yang kami ada ini bukan tes ability, jadi kita tidak mengharuskan orang menjawab benar atau salah. Jadi statementnya mereka mau ragu-ragu, pilih aja ragu-ragu. Mau sangat setuju, silakan sangat setuju. Dan tidak ada batasan waktu harus selesai dalam berapa lama. Paling kita cuma sarankan selesaikan dalam satu sequence aja. Gitu. Karena waktunya juga sekitar 15-20 menit aja. Pak Ari, tadi ngerjakan tesnya berapa lama Pak Ari? Ada lebih dari setengah jam atau nggak nyampe Pak? Kebetulan saya tadi sekitar 15 menitan ya. Ya, tapi ya, slow, santai, pas memang di last minute sih tadi saya mengerjakannya ya Pak Ganda. Gitu. Tapi kalau lost connection gimana tuh Pak? Nah, pada kita mengerjakan ternyata error nih, aduh lost connection nih gitu. Gimana gitu kan? Betul. Kita tinggal lanjut aja Pak. Oh, tinggal dilanjut. Ya. Cuman saat dilanjut itu belum tentu pertanyaan terakhirnya, karena pertanyaan kita diacak. Tapi tidak perlu ngulang dari depan. Jadi misalnya waktu ngisi tahap 1 aja tadi, tahap 1 nomor 7 gitu misalnya. Ya, 7 gitu ya, terus disconnect gitu ya. Disconnected misalkan. Ya, nanti begitu mau masuk lagi nanti kan ada diminta emailnya apa. Nah, emailnya masukkan email yang sama aja, betul. Begitu masuk email yang sama, misalnya tadi yang pertanyaan nomor 7 belum selesai gitu ya. Bapak akan tetap akan
terhitung sedang menjawab soal nomor 7, tapi soal 7 itu pada saat Bapak masuk lagi itu udah beda. Urutannya aja diacak. Urutannya diacak ya. Ya, jadi itu semua sudah diantisipasi sejak kami develop platform ini. Oke Pak Haji. Bilingual juga bahasa Indonesia Inggris, reportnya juga ada versi Inggris juga tergantung pilihan mau gimana. Dan bahkan sebenarnya begitu orang sudah selesai tes, prosesinya tuh cuman Pak Ari biasanya menggunakan alat tes gitu kah untuk hiring? ya, ada sih Pak gitu. Oke, biasa durasi berapa lama Pak untuk mendapatkan hasil tes? Manual sih Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Maksud saya kalau misalnya menggunakan alat tes yang mungkin juga online, ya mungkin itu bisa jadi pembanding. Tapi kalau di Kevin ini sebenarnya kalau misalnya Bapak sudah mengerjakan tes, itu sebenarnya dalam waktu ya paling lama 3 menit lah itu hasilnya udah jadi. Gitu. Langsung ya Pak ya. Langsung. Jadi sebenarnya udah ini ya. Cuman kalau itu kalau memang ada akun login. Tapi kalau misalnya event ini kan kita nggak sediakan itu. Jadi memang akan didistribusikan manual. Gitu. Oke Pak. Oke Pak J. Terjawab Pak? Terjawab, mantap. Thank you Pak. Thank you Pak. Oke. Boleh satu orang mungkin kalau misalnya tidak keberatan, kita coba buka hasil yang versi ringkas. Ya, ini tadi di chat ini ada Mas Alam ya, Pak Alam ya. Pak Alam mau dibuka ya, Pak Alam boleh interaksi mungkin, Pak Alam. Pak Alam belum tes ya? Sudah Mas Jay. Sudah. Sinar Alam namanya. Oh, Sinar Alam. Iya. Oh, oke. Saya buka versi tidak, yang ini cuma pakai HP jadi nggak bisa ini. Nggak apa-apa. Saya Oke, buka Pak versi J, yang sebentar Pak J, tahan Pak J. Kita sebelum membahas yang Pak Sinar Alam, kita foto dulu Pak J. Kita foto dulu yuk. Ya. Biar untuk seger lagi ya, kita foto dulu ya. Sebelum kita buka hasil tesnya Pak Alam ya. Kita foto dulu Pak J. Nah, ini kan enak nih, lihat Pak Amir, Pak Abdullah. Yuk yang lain Pak Ari. Nah, itu seger ya. Oke, ya Pak Anto lagi. Yang lain? Ya Pak Alam dibuka dulu. Nah, Sudah ini Mas. Pak, Nanti kaget Maman, semua kalau lihat. Pak Maman, Pak Rofik. Open cam sebentar. Pak Nanang, Pak Mutadin, Pak Evan. Iya, Pak Mutadin. Terima kasih. Pak Maman, Pak Rofik. Apakah memungkinkan untuk foto bersama? Maaf sambil di jalan, Pak. Oke. Oh ya dah. Oke, kita foto ini ya. Sekarang ya. Ya. Pakai helm, Pak. Oh iya. Siap. Tapi saya masih dengerin lewat airplane. Oke, Pak. Siap. Siap. Baik, kita foto ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, saya cek sebentar. Oke, aman. Oke, silakan Pak J. Kita buka dari Pak Sinar Alam. Oke. Pak Alam, ini saya buka reportnya yang versi ini ya, versi yang masih ada lognya ya. Nah, oke. Silakan, Mas. Kalau Pak Alam, ini hasilnya, ini kemudian yang muncul ini kemandirian berpikir dan bertindaknya di warna kuning ya. Ini biasa berarti tipenya kalau misalnya mau memutuskan sesuatu atau apa lebih nyaman kalau nanya orang lain, konsultasi dulu atau apa enggak ada ya menurut kamu gimana nih kira-kira? Coba dong pendapat kamu gimana? Tipenya seperti itu. Ya. Betul Kayaknya ya, Pak? begitu, Mas. Ya. Bukan kayaknya begitu, Pak. Memang begitu, Pak, kayaknya, Pak. Ya, tapi sekali lagi kita nggak selalu nyari harus yang tinggi semua ya, Pak ya. Jadi sama buat teman-teman yang lain nanti kalau lihat reportnya, kita nggak selalu ngejar angka yang harus tinggi. Kenapa? Karena balik lagi jenis kerjaannya apa.
Bisa jadi kerjanya Pak Alam ini lebih membutuhkan interaksi dan tepat. Kalau memang Pak Alam tipenya nanya pendapat orang, ya karena itu mungkin naturalnya Pak Alam ya. Ya, Lebih betul. nyaman ada diskusi, tukar pikiran sama orang lain. Iya, karena ini Mas kan kadang ada keputusan yang mesti memang harus melibatkan orang lain. Ya, tapi kalau Ya. misalnya pas ada orang yang nilainya kemandiriannya tinggi, itu biasanya tuh kadang nggak nanya-nanya kanan kiri, dia udah jalan sendiri aja. Nah, Ya. ada kerjaan yang butuh seperti itu. Nah, sekarang tinggal makanya job fit-nya itu membutuhkan yang seperti apa. Ya, tapi terlepas dari jenis kerjaannya, paling nggak di sini kita tahu dulu Pak Alam kondisinya begini. Gitu. Secara dedikasi ini juga terlihat cukup, artinya ya kalau hijau ini sifatnya situasional lah Pak. Kadang bisa kelihatan dedicated banget, kadang kayak ya udah slow aja lah, nggak yang sampai dedikasi banget. Gitu. Jadi kalau yang dirasa, kalau mungkin yang dirasa sesuatu yang ya penting banget ya buat Pak Sangat Alam. prinsipal ya. Ya. Sangat prinsip ya. Itu Pak Alam bisa dedikasikan waktu dan tenaga semuanya benar-benar sangat all out banget. Tapi kalau yang mungkin sesuatu yang ya biasa-biasa aja tuh, ya udahlah, nggak perlu sampai gimana banget. Tipenya gitu. Ya. Terus sama, kalau kreativitas memecahkan masalahnya ini juga sifatnya situasional nih. Kadang tuh bisa kayaknya banyak ide. Ntar tahu-tahu di yang kerjaan yang kayak gini tuh bisa nemu aja idenya untuk ngatasin problem itu. Tapi ada yang kayaknya kok bingung ya, tanya orang deh, belum pernah ada contohnya gitu. Jadi ini ketawa karena benar atau gimana nih Pak? Ya kadang begitu, ya begitu Mas memang bener kok. Ya, tapi kebayang ya Pak, teman-teman di sini semua juga sebenarnya kalau kita tahu kita menghadapi yang seperti apa, misalnya kita menghadapi tim yang seperti Pak Alam, kita paling nggak perlu tahu di problem-problem seperti apa yang Pak Alam, yang tim kita ini bisa sangat familiar sekali, dan di problem-problem seperti apa yang dia butuh dituntun. Gitu. Karena yang tipenya hijau itu biasanya tuh ya ada yang dia butuh dituntun, ada yang butuh ya dilepas aja sendiri. Tapi kalau yang merah atau kuning itu sebaiknya dituntun. Tapi kalau yang tinggi sekali biru, ya itu mah kadang idenya udah kemana-mana sih. Dia punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, kalau untuk buka semua kuncinya ini gimana Mas? Nah, nanti di event kedua ya Pak Ganda ya. Nanti ada event lanjutan lagi kok Pak Alam. Siap, yang memang diperuntukkan untuk kita lebih mendalami report bagi yang memang pingin tahu. Saya kan gini Mas, sedikit ya. Ya. Kebetulan saya kan ini ASN ya, ASN. Dan di lingkungan sekitar saya itu tahulah namanya saya itu kadang sebenarnya antara hard skill itu tidak terlalu berpengaruh banget gitu kan. Penempatannya job yang dikasih dengan hard skill-nya ya lain, yang dikerja juga lain kan gitu. Nah, salah satunya kami punya istilahnya yang kami sangat tingkat ekspektasinya tinggi itu kan di soft skill sebenarnya. Ya. Soft skill itu untuk supaya bisa betul-betul meskipun dia tidak punya hard skill terkait dengan jobnya itu, tapi dia bisa melakukan dengan baik gitu. Itu harapan kita sih sebenarnya. Nah ini yang kayaknya diperlukan sebenarnya, Mas, ini untuk menganalisis itu. Cuman ya begitu lagi, kita memang kadang nggak ada pilihan gitu. Iya, tapi sebenarnya ini kalau ini pendapat pribadi ya Pak Alam ya, dan teman-teman lain mungkin punya pendapat sendiri juga. Kalau saya ngelihat justru yang sering bikin kita bingung itu karena kita nggak tahu diri kita sendiri sih Pak.
Tapi kalau misalnya kita udah tahu kita ini kuatnya di sini, lemahnya di sini misalnya ya. Paling nggak kita tuh lebih tahu lah, kita tuh perlu langkahnya kemana. Contoh, ya ini kalau biasa kita di Kevlin kadang dimintain tolong untuk share buat orang-orang yang mungkin lagi mau mencari karir gitu ya. Kira-kira tuh kalau misalnya hasilnya seperti ini, kita harus ngomongnya apa sih waktu di interview? Itu juga ada. Jadi cara kita menjawab kekuatan kelemahan kita tuh untuk menjadi sesuatu yang lebih menarik. Contoh, tadi Pak Alam kan hasilnya apa tadi? Kemandiriannya kan kurang ya. Terlihat agak kurang ya. Ya. Ini kenapa saya pakai contoh interview, karena mungkin ini bisa memberikan bayangan sebenarnya ini tuh bisa jadi kekuatan asal kita tahu ini kita tuh yang mana gitu. Nah, secara kemandirian yes ini terlihat agak kurang. Tapi sebenarnya di satu sisi menunjukkan Pak Alam ini lebih ada dorongan, yaitu tadi libatkan orang lain dalam membuat keputusan, tanya pendapat orang lain, secara nggak langsung membuat orang lain merasa didengarkan dan membuat orang lain ngerasa pendapatnya diperlukan. Nah itu sebenarnya itu kan, salah satu, iya. Ya itu bandingkan kalau Pak Alam nggak tahu itu sebagai kekuatan. Dan orang mungkin ya bisa jadi HRD akan nyarinya, kita mencari orang yang independen lah, jangan terlalu dikit-dikit gantungin diri pada orang lain. Ya memang kalau carinya angle-nya seperti itu, ya ini mungkin sudah jadi poin kan, red flag kan misalnya. Oh ini kemandiriannya agak kurang nih, ini bakal dikit-dikit nanya, bakal dikit-dikit tanya pendapat orang, ya kan? Tapi kalau kita sudah tahu duluan hasilnya seperti ini, dan kita ditanyain, loh Pak, tapi kan Bapak tipenya kan dikit-dikit nanya orang. Nah, kalau Bapak sudah tahu, counternya kan lebih enak. Loh, Pak, saya dikit-dikit nanya orang, kenapa? Ya karena saya menghargai orang lain, pendapat orang lain paling nggak saya perlu tahu. Dan dengan saya melakukan seperti itu, tim saya, ya rekan-rekan kerja saya jadi lebih merasa dihargai juga. Yeah. Ya mau dianggap itu sebagai kelemahan atau kekuatan, ya tergantung Pak. Ada kerjaan yang memang butuh yang sangat mandiri ya maaf aja saya memang butuh, saya biasanya melibatkan orang lain. Tapi ketika kita butuh yang teamwork-nya lebih kuat, ya saya lebih cocok di sana. Nah, seringkali kita karena nggak benar, kita mungkin ngerasa kita begitu sih, tapi kita nggak tahu ini tuh kuat atau lemah, atau malah kita tuh nggak tahu bagaimana membuat ini sebagai sebuah cerita yang menguatkan kita. Kalau kita sudah tahu diri kita seperti ini ya, kayak misalnya tadi, misalnya Mas Alam setuju sama yang saya ceritakan ini tentang kemandirian yang nggak kurang, di mana orangnya bisa mendengarkan orang lain atau melibatkan orang lain. Ya Mas Alam kan akan lebih pede untuk apa ya, ketika ada situasi tawar-menawar kerjaan. Iya. Ya. Kebayang ya Pak? Saya lebih ini Mas, memang selalu menghindari konflik ya. Saya itu, dan kalau dibuka ini sepertinya ada di situ, ada juga di situ. Jadi kompromisnya tinggi. Saya selalu ya kalau bisa damai kenapa ini kan diributkan gitu, kita cari jalan tengahnya supaya semua win-win solusinya kita dapat lah gitu. Karena ngapain mau ini saling mempersulitkan gitu. Kalau kompromi itu adanya di report line lagi. Itu malah bisa kelihatan tipenya komprominya seberapa. Bahkan ada yang konsensus juga, itu bisa kita ukur. Nah, cuman kalau misalnya yang nanti ikut sesi di event yang kedua, itu di sini kebetulan tidak ada kompromi yang dibahas, tapi memang kalau tipe yang kemandiriannya kurang, itu memang pendapat orang lain itu penting. Jadi itu akan mempengaruhi kan, kompromi itu salah satunya. Terus teamwork-nya juga akan ada pengaruhnya juga. Karena bukan orang yang sangat independen ini. Berarti kan kalau begini kan kondisinya tim kita bisa lebih kuat kan Mas gitu. Betul, justru sebenarnya kalau kita bicara job fit Mas Alam dan teman-teman, menurut saya ya, dan dari klien-klien kita yang udah pakai, justru dinamikanya yang berbeda dalam satu tim itu justru yang sehat. Bayangin kalau timnya independen semua Pak, itu mungkin dalam satu ruangan nggak ada ngobrol. Iya.
Ya, terus nggak ada ngobrol gimana cara koordinasi, gimana cara informasi bisa jalan, cara tukar pikiran gimana, nggak ada jalan, pada independen semua. Tapi kalau misalnya ada bridging-nya nih, misalnya kebetulan kebanyakan tipenya mandiri, Mas. Tapi ada satu seperti Mas Alam di sini. Akhirnya kan ini yang jadi perekatnya. Informasi jadi nyebar. Benar. Ini harus tanya ke sana loh. Karena ini begini. Dan bukannya di sebuah perusahaan tuh penyebaran informasi, ya bukan gosip ya. Penyebaran informasi itu kan penting, Pak. Untuk supaya divisi yang lain atau tim yang lain tuh bisa tahu kondisi yang perlu dilakukan itu apa. Itu sih, Pak Alam. Ya, makasih Mas. Berarti kita ikut yang tahap keduanya ya. Itu nanti ke Pak Ganda ya. Nanti kita info ya. Ini jadi penasaran ini jadinya ini. Saya sih pernah berapa kali ikut Mas. Kami kebetulan ada assessment center ya. Oke. Mungkin sudah hampir 5-4 kali lah gitu. Ikut. Tapi yang menurut saya ini unik loh, ini menurut saya dibanding dengan berapa. Saya pernah ikut talent mapping malah sebenarnya. Ya, tapi tidak ini juga sih sebenarnya, sampai hasilnya itu berlembar-lembar gitu kan. Iya. Ya. Memang masih ada jenis tes dan jenis report yang memang panjang. Kalau Kevin kebetulan kita memilih jalur yang lebih kekinian lah. Jadi style reportnya itu lebih ada warna, lebih ada variannya ya. Nanti report-report yang lain kita juga malah ada pakai angka, pakai grafik gitu-gitu, infografik lah. Sampai asesmen saya yang terakhir kemarin itu ada dari kantor kebetulan ya. Tapi hanya 1 lembar gitu. 1 lembar. Ini yang kelebihannya, ini yang mesti diperbaiki gitu. Tapi tidak komprehensif lah gitu. Saya. Ini tadi yang baru dibuka baru 1, baru cuma 3 loh Pak. Ya, makanya jadi itu tadi saya lihat punyanya Pak Kris ya. Oh iya. Seru ini. Ya, memang kalau sudah yang versi lebih lengkap itu malah nanti di sesi yang kedua itu akan lebih banyak kita mendalami diri ya, karena memang akan bahasnya report masing-masing. Saya setuju Mas bahwa sebenarnya kita kan cenderung kadang menyalahkan atau mengoreksi orang lain, pada sesungguhnya problemnya mungkin di kita gitu ya. Iya, bagian itu saya perlu setuju Pak, karena saya ngerasa juga kadang itu kita kurang familiar sama diri kita sendiri. Akhirnya kita juga bingung, kita tuh sebenarnya lebih fit-nya kemana. Tapi kalau kita sudah tahu kita ini tipe yang seperti ini nih, kita juga akan lebih mudah menentukan kita mau kemana. Nah, ya ini sedikit info juga, kalau yang ada di Kevin, kita juga sebenarnya ada report yang career guide. Biasanya dipakai oleh job seeker ya. Mereka yang masih bingung, saya mau habis lulus, saya mau karir kemana, atau bahkan ada beberapa orang yang sudah bekerja dan ngerasa ini perlu kemana ya. Mereka biasa kita akan sarankan ambil yang career guide. Itu akan menunjukkan nih loh, berdasarkan kondisi sekarang, jenis kerjaan apa sih yang bisa dipertimbangkan. Beda dengan yang job suitability tadi. Kalau yang job suitability tadi kan sudah di point out langsung kerjaan umumnya apa. Kalau yang ini nanti dijelaskannya tuh, nih loh kerjaan yang kalau membutuhkan unsur-unsur ini, itu cocok. Itu buat kalau yang memang mau mengganti haluan karir. Tapi kalau tidak mengarah ke sana, lebih ingin menggali diri sendiri, ya reportnya seperti yang tadi yang dibuka yang versinya Pak Kris itu. Kalau seumpamanya untuk job seeker itu kan mungkin kalau saya enggak sampai ke sana lagi Mas. Karena saya merasa karir udah inilah lah ya. Ya udah inilah, udah hampir umur juga udah inilah. Jadi kalaupun saya harus ini, mungkin saya bagaimana saya berpindah zona kan. Apakah nanti ketika zona saya pilih ini, ketika selesai di karir yang sekarang tepat atau tidak? Malah berwirausaha Pak. Nah itu Mas.
Itu Mas J. kalau Apakah pilihan nanti saya ini bisa tidak saya ini kan dengan soft skill saya itu apakah memungkinkan gitu kan? Oke, kalau itu Iya. saya bisa jawab juga. Sebenarnya ada juga yang memang menganalisa tentang kesiapan wirausaha. Jadi Iya. di kita juga ada. Itu memang report khusus untuk yang memang berwirausaha ataupun prapensiunan. Saya kayaknya ke sana, Pak, Mas J. Oke, berarti nanti sesi kedua bisa beda sendiri nih Pak Ganda nih. Ya. Pak Alam bisa beda sendiri nih. Saya kayaknya udah mau mempersiapkan ke sana kan gitu. Kan jangan nanti menjelang itu, meskipun sebenarnya waktu masih agak sedikit panjang lah, tapi kan tidak pasti. Semakin cepat persiapannya menurut saya semakin bagus. Ya, ini kalau memang arahnya ke sana, ini nanti bisa jadi satu yang dipertimbangkan ya. Ini report yang menganalisa kesiapan wirausaha, di mana yang dianalisa itu tentang dari sisi pertama mentalitasnya dulu. Itu bisa dilihat. Mentalitasnya di titik mana, kemudian kompetensinya tuh ada di titik mana nih. Dorongan pengaruh majunya dari sisi mana, itu juga bisa kelihatan. Ini cara untuk membantu nge-guide kita kalau mau berwirausaha, apa aja nih yang kita perlu perhatikan. Dan ini akan sangat membantu banget karena banyak dipakai oleh entrepreneur muda, ada juga yang memang untuk persiapan ini, untuk berkarir sendiri. Ini keren banget ini. Kalau untuk calon-calon pengusaha muda gitu ya. Nggak harus muda, Pak. Ini juga dipakai untuk kalau persiapan pensiunan kok, Pak. Intinya kalau yang mau berkarir mandiri lah, karena di sini juga bisa diberikan guidance bidang wirausaha apa yang cocok berdasarkan soft skill-nya. Ini paling nggak biar bisa membantu, oh ini loh kalau mau lebih tajam ke arah sini aja. Karena seringnya kita bingung, kita kayaknya ini bisa, itu bisa. Temen yang lain ngerjain ini, temen yang itu ngerjain itu. Kayaknya kok serba mau. Nah ini paling nggak jadi bahan untuk pertimbangan. Oh ini loh, misalnya ternyata munculnya kekuatan yang terlihat di strategik. Ya, kita kan berarti kalau mau berwirausaha juga butuh orang di relasi building kan. Terus mungkin juga ada yang kuat di bagian action kan. Ya, itu kan bisa untuk mapping. Kita butuh partner yang seperti apa. Ya, saya kayaknya ikut yang itu nanti, Mas. Pak Ganda catat, Pak. Saya pernah ikut yang ada siapa punya gitu ya. Kemarin wah macam-macam lah. Ya, ya. Ada yang dibayarin kantor, ada yang saya sendiri gitu, inisiatif sendiri. Kalau ini inisiatif sendiri atau apa nih, Pak? Nah, inisiatif sendiri nih, Mas. Ya. Ya, nanti mungkin nunggu info lebih lanjut ya dari Pak Ganda ya. Ya, siap. Oke, siap. Oke. Ada pertanyaan lanjutan. Makasih, Mas. Ya, Mas Alam. Makasih. Semoga insightful ya, Mas Alam. Ini ya, kayaknya sepertinya begitu sih, sepertinya. itu ciri orang-orang yang ini. Kalimat-kalimat pertamanya itu ini kurang pede gitu. Ya. Tapi sekarang udah lebih pede ya, Pak ya? Iya, betul. Ya. Thank you. Saya juga jadi senang dengarnya. Iya. Oke. Makasih, Mas. Sama-sama, salam. Yang lain mungkin ada pertanyaan atau saya kembalikan ke Pak Ganda. Ada pertanyaan lanjutan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Oke, satu pertanyaan lagi ya, Pak Jen. Boleh. Silakan, satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita close masalah ini. Atau ada yang mau dibuka report versi ringkasnya lagi satu orang? Oh, itu siapa tuh yang mau? Tadi yang udah ngisi tes siapa? Pak Rafiq udah ngisi tadi ya? Atau Pak Irfan? Apakah ada? Saya boleh, Pak. Oh, Pak Maman. Pak Maman ya. Pak Maman sudah selesai, udah ngerjain tesnya, Pak? Oh, sudah. Pak Maman ya? Udah. Halo. Ya, Pak, ya, siap. Ya, Pak, mau tanya mungkin satu lagi nih, Pak. Kan tadi Bapak isi kuesioner ya, Pak. Nah, saya nggak tahu ada berapa kompetensi dari pertanyaan-pertanyaan itu sehingga Bapak bisa menyimpulkan
Oh, ini orangnya memang analytical thinking atau kemudian kalau lebih banyak tadi menjelaskan DISC ya. Nah, itu ada berapa kompetensi yang tadi Bapak dari 55 pertanyaan itu, Pak? Kalau dari 55 soal, sebenarnya kita bisa melihat 10.000 parameter, Pak. Nah, secara kompetensi sebenarnya yang kita hanya buka di sini, kalau yang tadi di Pak Kris kita buka cuma 15 aja. Kalau yang di Pak Alam tadi kita cuma buka 3. Tapi dari satu kompetensi sebenarnya itu udah, ya karena saya udah kebiasa baca aja satu ini artinya apa gitu loh, Pak. Oh, oke, siap. Ya. Memang ada berapa kompetensi tadi, Pak? Kalau mau dibilang hasil yang bisa diukur tuh ada, setelah diolah menjadi kompetensi tuh kompetensinya ada sekitar 100 sampai 130-an something lah. Oh, banyak juga ya kompetensi ya. Banyak, cuman makanya yang kita bahas hari ini cuman kalau yang di report yang Pak Kris tadi cuma 15, kalau yang di report versi yang tadi Pak Alam cuma kita buka 3 aja. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat dari berbagai aspek, ya masih banyak banget, Pak. Soalnya di kami juga diukur paling sekitar 13 kompetensi, itu juga udah terlalu banyak gitu ya kan. Iya, itu udah cukup. Iya. Dan biasanya kita pakai kalau ngomongin job fit itu kan pakai tadi ada yang bilang assessment center gitu. Kita juga pakai assessment center. Dari misalnya 12 kompetensi yang dipersyaratkan terpenuhi misalnya 10 atau berapa gitu. Nah, itu proficiency level ketemulah job fit-nya. Nah, apakah metode yang dipakai itu sama atau gimana, Pak? Metode yang dipakai sama atau beda? Metode dalam hal apa nih, Pak, maksudnya? Ya, untuk mengukur persentase job fit lah, misalnya Maman ini cocok di marketing. Nah, kira-kira kecocokan Maman di marketing itu berapa persen dibanding Maman di legal misalnya? Oke. Kalau metodenya dipakai seberapa sama atau enggak, saya mungkin nggak bisa jawab ya. Tapi yang kita ukur untuk mengukur kadar kompetensi setiap orang, biasanya pada banyak alat tes itu memang sudah punya metodenya, ada dasar-dasarnya. Nah, kalau di Kevin kan kita memang menggabungkan, yang saya ingat 3 itu ada MBTI, DISC, dan Gallup. Jadi selama metode assessment yang lain menggunakan unsur-unsur ini, biasanya komponennya sama. Cuman bedanya, karena kita menggunakan riset yang lebih mendalam, pembagian dan breakdown-nya bisa lebih banyak. Itu. Ya. Oke, siap. Nah, di alat satu lagi mungkin yang terlewat Pak Jai ini yang persentase pembandingnya itu gimana Pak? Ada komparasi nggak ketika Maman dibandingkan lebih cocok di legal atau di marketing misalnya? Nah, kalau itu saya benar-benar nggak bisa jawab Pak. Kenapa? Karena komponen yang dipakai untuk mengukur legal dari assessment ini dengan yang kita pakai sama jumlahnya nggak? Misalnya di kita kompetensinya kan dengan assessment yang Bapak punya, dengan assessment yang Bapak punya itu tergambar nggak kira-kira komparasinya? Ya tergambar. Bapak mau cocok, misalnya tadi yang di job suitability kan kelihatan Pak. Bapak ini mau posisi marketing atau posisi apa nih? Itu kan terlihat tuh. Oke. Nah, kalau misalnya, cuman bedanya kalau di kita, Bapak misalnya mau memilih kriteria sendiri, itu munculnya tidak bentuk presentasi. Tapi, contoh ya, ini sebelum saya lihat, saya tunjukkan reportnya Bapak, saya coba jawab pertanyaan Bapak ini. Kalau misalnya yang sifatnya memilih sendiri kriterianya, reportnya akan seperti ini. Jadi kita memang berikan kebebasan bagi yang mau custom, memilih 8 kriteria utama yang mau dipakai untuk posisi ini apa. Nah, saat kandidat diteskan, yang akan dilihat adalah hasil dari 8 kompetensinya yang dianggap penting oleh perusahaan ini. Contoh kalau di sini mau hire posisi digital marketing spesialis, contoh ya. Company ini menentukan ada poin-poin ini aja. Beda industri bisa aja beda kriteria, beda leader beda kriteria juga, ya. Cuman saat sudah dipilih 8, kandidatnya dites, ya hasilnya yang muncul adalah sesuai dengan yang sudah dipilih apa aja. Nah, nantinya dari setiap company tinggal
Misalnya dari kriteria tersebut nih, yang harus nilainya baik atau yang tidak boleh nilainya kurang atau agak kurang, itu kompetensi yang mana? Nah, itu company yang menentukan aja. Oh, selama yang merah bukan kreativitas inovasi, nggak apa-apa panggil interview. Ya berarti yang ini udah nggak usah dipanggil interview. Atau ada juga company yang pokoknya maju ke tahap interview kalau nilai merah atau kuningnya tidak lebih dari 4. Ya berarti kan ini bisa maju interview kan. Jadi kita nggak langsung mengukur spesifik. Kenapa? Karena ada banyak sekali jenis pekerjaan yang sangat beda-beda di setiap industri. Nah, yang kita punya memang kerjaan yang umum itu ada. Jadi memang tujuannya untuk mencari marketing, ya udah ada report yang khusus untuk mengukur seberapa sesuai untuk marketing, seberapa sesuai untuk sales. Tapi kalau yang sudah di luar itu kita berikan custom. Dan checklistnya itu sudah ada seperti ini. Total di sini kita sediakan 80 yang bisa dipilih. Contoh misalnya Pak Maman ini di HRD atau bukan, Pak? HRD, Pak. HRD, oke. Contoh sekarang Bapak lagi kebayang lagi mau rekrut posisi apa, Pak? Random aja, coba. Funding lah misalnya. Funding, oke. Pak, pertanyaan pertama, fundingnya butuh yang memiliki keahlian dan kelulusan fisik nggak? Oke, ya betul. Harusnya nggak perlu lah keahlian kelulusan fisik ya. Nggak usah dipilih. Kira-kira butuh perawatan pemeliharaan nggak? Nggak perlu enggak ya. lah. Riset, data ketelitian butuh nggak? Perlu. Nah, centang 1. Kesempurnaan rasa butuh nggak? Ini apa nih? Yang berhubungan dengan intuisi, oke, perlu juga nih, Pak. Oke, kalau intuisinya mungkin kalau ini intuisi untuk perawatan diri sih, Pak. Mungkin intuisi yang Bapak butuhkan tuh lebih ke arah ya mungkin ini analisa data dan pengaturan strategi. Oke, betul. Ya. Nah, tapi bisa juga milihnya mau berdasarkan soft skill-nya nih. Pak, butuh yang apa? Oh, saya butuh yang berpikir panjang. Ya udah dipilih. Butuh yang kreatif memecahin masalah misalnya. Butuh yang berani bertindak. Atau apa. Nah, ini tinggal dipilih aja. Kita sudah sediakan checklist-nya. Nanti, begitu sudah sudah dipilih 8, ya infokan ke kita, saat kandidatnya dites, itu sudah yang muncul ya tadi itu yang di 8 pilihan itu, Pak. Yang sebelum ini saya berikan. Yang saya share sebelum ini. Oke, baik. Oke. Sehingga fleksibilitinya dapat banget. Bapak mau pilih posisi apapun, ya kriterianya apa, pilih sendiri. Gitu. Siap, Pak Jai. Terima kasih banyak, Pak Jai. Ya. Ada terlihat bedanya, Pak, sama yang mungkin sebelumnya dipakai? Ya, kalau kami sih memang kalau ngomongin kompetensi ada perilaku intinya, kemudian ada ada levelingnya lagi gitu. Ya, betul. Makanya justru karena setiap company itu punya leveling sendiri ya kan, terus juga punya bahkan definisi kompetensi sendiri-sendiri. Makanya yang company yang memang membutuhkan flexibility itu, kita berikan fleksibilitas ini. Nih Pak, kalau butuhnya ini, pilih kriteria seperti ini, kita guide. Bahkan di beberapa company yang mereka bahkan sudah punya core values, mereka menggunakan Kevlon untuk melakukan core values checking kandidat-kandidat sebelum di-hire. Jadi ini sudah one step ahead, yang dicek bukan lagi job fit, tapi yang dicek adalah kesesuaian core values-nya kandidat dengan core values yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu mungkin nanti kalau ada sesi lain kita bahas core values, ya kita tunjukin contoh report core values checking. Oke, siap. Terima kasih, Pak Jai. Pak, oke, saya buka hasilnya Pak Maman ya. Izin ya Pak, dibuka di sini ya Pak. Monggo. Oke. Ya, kalau yang muncul di Pak Maman ini analitis dalam berpikir, tahan banting, dan kreatif mencari masalah. Analitisnya ini masuk di warna orange, Pak. Jadi Pak Maman ini tipenya kalau memikirkan sesuatu tuh bukan yang deep thinker. Jadi sekilas aja lah. Jadi ya pakai feeling, bisa bilang kayak gitu. Jadi nggak membutuhkan data yang harus gimana ngomongnya. Oke. Orang yang analitisnya tinggi
Itu biasanya kalau memikirkan sesuatu tuh dari angle yang banyak sekali dan dalam sekali. Kalau Pak Maman enggak? Oke. Siap. Ya atau iya banget, Pak? Ngandelin apa? Intuisi atau feeling gitu ya, Pak? Ini cenderung pakai intuisi atau bahkan ya udah jalan aja. Mikirnya nanti. Oke. Ya atau iya banget, Pak? Iya, betul boleh. Ya banget Pak ya, Pak ya. Nah, terus ini tahan bantingnya nih kalau dilihat hijaunya sudah mengarah ke agak tinggi nih. Jadi sebenarnya stamina mentalnya ada. Jadi kalau untuk mengerjakan suatu tugas yang durasinya panjang itu ada cenderung lebih kuat lah, bisa fokus lah. Gitu. Terus kreatif memecahkan masalahnya juga tengah-tengah di hijau. Berarti ini hampir sama kayak Pak Alam ya. Jadi kadang ada kerjaan-kerjaan atau ada situasi-situasi problem yang Pak Maman tuh bisa kepikiran aja idenya sana sini, tapi ada yang kayaknya malas mikir lah atau malah mungkin nggak kepikiran lah, gitu. Ini yang di report ini yang terlihat Pak, menggambarkan. Iya. Betul. Memang Pak Maman ya menggambarkan ya. Iya. Betul ya. Ini bukan saya nerawang loh Pak, ini saya baca loh Pak. Oh, ini berapa? 3 kompetensi berarti ya Pak ya? Ya ini yang 3 kompetensi kok Pak. Oke, siap. Nanti yang kalau mau kompetensi yang 15 itu di event yang kedua. Baik. Ada yang 15 Mas Jaya? Kenapa? Ada 15 ya? Iya, yang Pak Kris tadi 15 Pak Alam. Oh. Wah. Dari total ya lebih banyak lagi sebenarnya, tapi biar kita bicaranya yang basic dulu, kita bicara 15 kompetensi. Paling nggak itu buat ya biar tahu dulu lah. Tapi kalau nanti memang ingin tahu yang lebih lengkap, oh saya mau buka semua kompetensinya, ya ada lagi. Nanti itu bisa lebih panjang sesinya nanti. Berarti tesnya apa pernyataannya lebih panjang lagi ya, lebih banyak lagi. No. Nggak perlu. Jadi Pak Alam kan dan teman-teman di sini kan sudah ngerjakan tes kan? Ya udah. 55 nomor itu. Ya, di Kevlar ini single entry. Oh. Jadi Bapak mau lihat report yang lain tinggal upgrade aja, sudah nggak perlu tes ulang. Kecuali tesnya sudah jedanya lama sekali. Oh, good. Nah, kan orang bisa berubah. Nah, kalau sudah terlalu lama ya sebaiknya tes ulang kalau mau tahu hasil terbaru. Tapi ini udah tes. Saya mau lihat report yang lebih lengkap dong. Nggak perlu tes ulang. Upgrade saja. Ya. Siap. Jadi nggak perlu harus, kalau mau lihat hasil report yang ini, kayak tadi ada entrepreneurship kan, apakah harus tes khusus? Enggak. Terus tadi juga kan Pak Ari sempat nanyain, ada report yang untuk, tadi ada manager, supervisor gitu kan, terus kesesuaian kerjaan kan. Nah, apakah harus tes lagi untuk report itu? Enggak. Sudah tes sekali, ya udah tinggal, ya ini mau report yang mana? Gitu. Iya, mantap. Ya, jadi lebih praktis. Iya, sama-sama Pak Alam. Ya, saya kembalikan ke Pak Ganda. Oke, Pak C. Wah, keren ya. Malam ini tercerahkan dulu, semua. Pak. Serak, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih ya untuk Pak Kris, Pak Amir, Pak Mutradin, Pak Anto, Pak Ari, Pak Maman sudah hadir semuanya di sesi job fit checking. Untuk Pak Amir dan Pak Anto sudah saya kirimkan link untuk ngisi tes ya, karena nanti belum sempat ngisi. Ya, silakan diisi, nanti bisa kita kirimkan hasilnya. Baik, nanti kita info ya Pak C ya. Untuk sama ini kayaknya ada Pak Bu Danti ya, sama Pak Abdullah kayaknya belum tes juga ya. Pak Abdullah sudah ya tadi. Oh sudah ya. Sudah, Bu Danti belum. Oh ya, Bu Danti belum ya. Oke. Nanti kita kirimkan linknya. Baik, terima kasih hadirnya semuanya Bapak Ibu malam ini. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di event-event berikutnya. Salam sehat selalu dan selamat beristirahat. Happy weekend. Oke. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.